fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya versi lengkap dari bocoran Boruto Manga Chapter 72 sudah keluar, dan di sini kita bisa melihat jika Perang Dunia Shinobi kelima ada di depan mata. Apakah yang akan terjadi? Kali ini kita akan bahas review lengkap Boruto Manga Chapter 72. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Judul Boruto Chapter 72 adalah Kecil dan Berguna. Chapter ini dimulai dengan Kawaki dan Shikamaru yang saling berbicara. Kawaki mengatakan, "Kau tidak apa-apa kan? Aku mengatakan bahwa pemulihan dari karmaku adalah sesuatu yang dia lakukan sendiri." Shikamaru menyarankan kepada Kawaki bahwa Amado mungkin memiliki beberapa agenda lain. Namun Kawaki menolak poin Shikamaru dan menganggap Amado adalah orang yang sudah mati. Naruto merasakan perbedaan dalam cara bicara Kawaki, seolah kehilangan Amado tidak berarti apa-apa baginya. Naruto hanya mengatakan, "Hentikan Kawaki, jangan bicara seperti itu." Percakapan antara Kawaki dan Shikamaru mulai memanas. Kawaki menyindir bahwa Shikamaru pasti senang dengan hilangnya Amado yang tiba-tiba. Shikamaru setelah mendengar ini mulai menunjukkan kemarahan terhadap Kawaki. Naruto kemudian melangkah masuk dan memisahkan keduanya. "Hei Kawaki, berhenti main-main." Saat Naruto mengatakan itu, seorang shinobi genin memasuki ruangan dan memberitahu Shikamaru bahwa ada panggilan penting baginya, dan itu dari Amado. Shikamaru dalam keadaan terkejut dan kaget, hanya berkata, "Apa?" Amado memberitahu Shikamaru tentang lukanya yang disebabkan oleh kode. Amado hanya mengatakan, "Aku sangat senang mendengar suaramu lagi, Shikamaru." Di sisi lain, di samping Amado ada Eida dan juga Daemon. Eida mengenakan mantel berbulu besar yang sepertinya hanya menutupi bagian atas tubuhnya. Daemon juga mengenakan mantel dan menikmati tumpangan dari Eida. Shikamaru mulai mempertanyakan Amado. Dia hanya berkata, "Aku tidak percaya. Apa yang terjadi di sana?" Amado memberitahu Shikamaru tentang lokasi mereka saat ini, dan selanjutnya mereka mengatakan bahwa itu mungkin diperlukan waktu 3 atau 4 hari untuk kembali ke Konoha. Saat Amado memberitahu Shikamaru tentang situasinya, Shikamaru bertanya tentang keberadaan kode. Amado memberitahu Shikamaru bahwa Eida bersama dengan Daemon telah memutuskan hubungan dengan kode dan tidak akan membantunya lagi. Amado pun menambahkan, berbicara tentang kode, Eida telah memutuskan hubungan dengan kode dan tidak akan membantunya lagi. Shikamaru hanya menjawab, "Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang kau lakukan, Amado? Jika yang kamu katakan itu adalah benar, itu kabar baik." Amado kemudian menegaskan kembali bahwa Eida tidak lagi dengan kode dan akan bergabung dengan Konoha. Amado menyarankan bahwa lebih mudah untuk meyakinkan Eida setelah Shikamaru membuat proposal asli untuk Eida. Shikamaru pun mulai mengingat jika masih ada salah satu anggota dari kelompok kode, dan itu adalah Daemon. Dia hanya mengatakan, "Tunggu, aku yakin kode itu memiliki sekutu kuat selain Eida. Apa yang terjadi padanya?" Amado agak terkejut mengetahui bahwa Shikamaru sudah tahu tentang Daemon. Dia hanya mengatakan, "Apa, kau sudah tahu tentang Daemon?" Shikamaru pun hanya berkata, "Daemon?" Dia tampak takut bahkan mendengarkan nama Daemon. Siapa itu? Shikamaru sepertinya bingung dengan Amado yang membawa orang ini ke Konoha. Amado secara singkat menjelaskan bahwa Daemon adalah saudara Eida dan akan memberitahu dia lebih banyak informasi ketika mereka tiba di Konoha. Amado juga mempertanyakan Shikamaru dan memberitahu dia bahwa menerima Eida juga berarti menerima Daemon, dan mereka berdua tidak dapat dipisahkan. Shikamaru berkata, "Tunggu sebentar Amado, kau tidak punya wewenang untuk melakukan apapun yang ingin kamu lakukan." Amado mengingatkan Shikamaru bahwa dalam situasi ini tidak ada yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada Eida. Ini menyeratkan jika Eida memegang semua kartu truf di tangannya. Dia dapat membantu atau menghancurkan Konoha tergantung pada jawaban Shikamaru. Tentu saja karena kemampuan mata sentrigan Eida yang bisa membuatnya tahu segala sesuatu. Lebih lanjut, Amado menyatakan bahwa Eida adalah satu-satunya yang memiliki otoritas dalam situasi ini. Shikamaru dalam frustasi mulai menyalahkan Amado, bahkan untuk memulai semua ini di tempat pertama. Amado menyarankan bahwa yang terbaik adalah tidak bermusuhan dengan dua saudara ini. Satu-satunya hal yang aku yakin adalah akan lebih baik jika kamu tidak mengubah ini atau mereka akan menjadi musuh. Amado terus menjadi pembawa berita buruk.
Dia memberitahu Shikamaru bahwa Kode mempunyai kemampuan yang menjadi jauh lebih kuat karena dia sudah terlepas dari limiternya yang sebenarnya dipasang untuk menahan kekuatan yang meluap-luap. Amado kemudian menyarankan Shikamaru untuk melihat sisi baiknya. Dia berkata, ya, Kode lebih kuat, tetapi juga lebih penting bahwa sisi lain, dia kehilangan Aida sebagai kekuatan musuh. Ini adalah pengurangan kekuatan yang fatal. Amado mengakhiri percakapan dari sisinya dengan beritahu Shikamaru untuk menangani situasi. Dia mengatakan, kau pandai menangani sesuatu bukan? Kau melakukan sisanya, itu akan baik-baik saja. Shikamaru akhirnya tidak punya pilihan lain selain menyetujui proposal dari Aida. Dia pun meminta kepada Amado untuk segera membawa Aida dan Daemon kembali ke Konoha karena dia memiliki lebih banyak pertanyaan untuk dua bersaudara itu. Saat Amado menutup telepon, Aida menanyainya tentang kiasan yang digunakan Amado saat berbicara dengan Shikamaru. Aida kemudian mengingatkan Amado bahwa dia tidak peduli dengan apa yang diinginkan Amado. Dia mengulangi fakta bahwa satu-satunya alasan dia bahkan mempertimbangkan untuk pindah ke Konoha adalah karena Amado berjanji untuk membantunya lebih dekat dengan Kawaki. Di sini Aida memastikan dengan berkata, kau harus membantuku bergaul dengan Kawaki, dan jika hal itu tidak berhasil, aku akan membunuhmu. Apa yang begitu jelas tentang keinginan itu? Aku sangat marah kepadamu karena memberiku kemampuan ini untuk memperbudak seluruh manusia secara romantis. Nah, ada hal yang unik ketika Aida mengatakan kata bunuh, Daemon melompat dalam percakapan dan berkata, hanya untuk catatan, untuk pembunuhan dari perintah kakak perempuanku, akulah yang akan benar-benar melakukannya, untuk jaga-jaga. Dan itu saja dari Daemon yang dikatakannya dari keseluruhan chapter. Adegan beralih kembali ke Shikamaru, dan segera setelah dia mengakhiri panggilan dengan Amado, dia memanggil pertemuan darurat. Dia menuntut kehadiran Naruto dan tim 7, termasuk Kawaki. Dan di sisi lain, di kamar Boruto, kita bisa melihat Boruto bersiap-siap untuk misi. Dia mengenakan ikat kepala yang diberikan dari Sasuke. Saat dia mulai meninggalkan kamarnya, dia menyentuh tanda di dadanya. Boruto turun dan mulai memakai sepatunya. Dan saat dia akan meninggalkan Hinata, di situ Hinata memanggil namanya dan bertanya padanya tentang misi. Boruto hanya mengatakan, oh, Paman Shikamaru baru saja menelponku tadi. Dari cara Hinata merespon, terlihat Hinata sangat kesal dan terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan Boruto saat dia menjalankan misi. Hinata mulai meneteskan air mata di depan Boruto. Dia hanya berkata, kadang-kadang aku bertanya-tanya, apakah kamu tidak akan pernah kembali lagi setiap kali kamu pergi ke suatu tempat? Aku tidak bisa tidak berpikir bahwa omongan Hinata langsung terputus karena dia menangis. Saat Hinata menyampaikan kekhawatirannya akan keselamatan Boruto, Himawari terlihat berdiri di belakang mendengarkan percakapan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Boruto hanya mengatakan, aku tidak tahu detail misinya, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tim 7. Tapi kita tidak punya pilihan selain melakukannya kan? Dia lebih lanjut menambahkan, aku seorang pria tangguh. Maksudku, aku benar-benar pernah mati sekali, namun disinilah aku, hidup kembali dan sehat seperti biasa. Tidak peduli apa yang terjadi, aku pasti akan kembali. Hinata hanya mengatakan, hati-hati. Boruto pun keluar rumah. Saat itu dia merasakan ada sesuatu yang salah, dan ternyata saat dia berbalik, dia melihat Momoshiki berdiri di depannya. Suasana berubah, dan terjadilah time freeze, di mana waktu di sekeliling Boruto berhenti. Angin seperti awan mulai menerpa Boruto dan Momoshiki, menunjukkan bahwa waktu telah berhenti dan hanya mereka berdua yang tidak terkena efek time freeze. Boruto pun memanggil Momoshiki. Sepertinya, Momoshiki ingin berbicara dengan Boruto tentang membuat janji palsu kepada Hinata. Momoshiki mengatakan bahwa kemungkinan Boruto akan kembali sangat kecil. Dia pun mengutip kembali kata-kata Boruto, aku berjanji akan kembali. Tapi Boruto menyangkal. Dengan percaya diri, Boruto mengatakan, kau tidak bisa bereinkarnasi lagi kan? Jadi berapa lama lagi kau harus terus mengikutiku, Momoshiki? Momoshiki membalas dengan berkata, di sisi lain, aku bertanya padamu, nak, berapa lama kamu berencana untuk bertahan pada kehidupan yang tidak berarti ini, mengetahui bahwa masa depanmu penuh dengan keputusasaan? Boruto kesal sambil berkata, apa? Momoshiki mengulangi apa yang dia katakan kepada Boruto sebelumnya tentang takdirnya. Sudah kubilang dari dulu bahwa kamu akan kehilangan segalanya, dan itu terlalu cepat. Boruto menatap Momoshiki dengan sangat frustasi, tetapi Momoshiki terus berbicara dan berkata, sebelum kau putus asa, kau akan kehilangan keinginan untuk hidup dan ingin melarikan diri dari dunia ini. Tidakkah kau mengerti? Pada akhirnya, aku akan mengambil nyawamu dan aku akan menggantikanmu dan menjalani hidup seperti Uzumaki Boruto.
Boruto terus menatap Momoshiki dengan frustasi, tetapi Momoshiki terus memberitahu Boruto apa yang akan terjadi. Jangan khawatir tentang itu. Kau hanya akan tetap bersembunyi di sudut pikiranmu, dan semuanya akan baik-baik saja. Reinkarnasi dan semacamnya tidak lagi menjadi masalah. Jika aku bisa memonopoli tubuh itu adalah hal yang sama. Momoshiki melanjutkan berkata, itu akan terjadi dalam waktu dekat, dan apapun bentuknya, kamu hanyalah wadah bagiku. Sepertinya Boruto sudah muak dengan omongan Momoshiki. Dia membalas dengan frustasi. Jika kau diam saja dan dengarkan aku bajingan, aku tidak mau dengar omong kosong itu lagi. Aku lebih baik mati daripada memberikan tubuhku padamu. Setelah Boruto melampiaskan rasa frustasinya, Momoshiki membuat satu komentar terakhir kepada Boruto. Katakan apa yang kamu suka. Takdir sudah diputuskan. Aku menantikannya, Uzumaki Boruto. Apakah ini menandakan jika dalam waktu dekat Momoshiki akan mulai mengambil alih kembali tubuh Boruto? Dan jika Boruto tidak mau Momoshiki mengambil alih, apakah ini menandakan Boruto akan menjadi ninja pelarian dan dia meninggalkan Konoha? Kita akan lanjutkan lagi dengan part kedua. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!